Halo Smart Parents, jumpa lagi di channel YouTube saya Dr. Drew, spesialis kandungan, di mana kita bisa ngobrol santai bermanfaat mengenai kesehatan kehamilan dan juga kandungan. Pada video kali ini, saya akan bahas mengenai topik yang berbeda ya dari kehamilan yaitu keloid. Terutama ini diuntukkan bagi Smart Parents yang pernah menjalani operasi. Yuk kita simak sama-sama. Apa sih itu keloid? Jadi keloid adalah pertumbuhan berlebih pada kulit yang telah sembuh dari luka atau cedera lainnya. Ini bisa menyakitkan biasanya dan juga gatal, dan bisa juga terlihat berbeda dari bekas luka yang biasa. Keloid bisa diturunkan dalam keluarga Smart Parents. Jika seseorang dalam keluarga Anda terkena keloid, kemungkinan besar Anda juga beresiko. Keloid dapat terbentuk setelah cedera Smart Parents atau prosedur atau tindakan apapun yang merusak kulit. Nah, ini terdiri dari yang pertama nih, bisa juga terjadi dari piercing, bisa di telinga atau bagian tubuh lainnya. Yang kedua, bisa terjadi pada luka yang terinfeksi atau memang meninggalkan bekas luka. Bisa terjadi pada jerawat setelah jerawat itu sembuh. Dan juga bisa terjadi pada operasi, di mana keloid dapat terbentuk pada bekas luka operasi. Apa saja gejala keloid? Keloid dapat terlihat seperti pertumbuhan yang tidak rata pada kulit, di mana ada juga gejala lainnya, antara lain bisa terjadi gatal, bisa terjadi luka pada saat Anda menekan dari keloid itu. Kemudian bisa menyebabkan rasa nyeri yang tajam atau bahkan menusuk. Keloid paling sering terjadi pada bagian tubuh tertentu nih Smart Parents. Di mana aja itu? Yang pertama bisa terjadi di telinga, leher, di mana salah satu jenis keloid terjadi setelah jerawat sembuh, biasanya di belakang leher. Bisa terjadi juga pada rahang Smart Parents. Atau bisa juga terjadi pada dada, bahu, dan punggung bagian atas. Tapi kabar baiknya Smart Parents, keloid itu bukan kanker. Apakah ada pemeriksaan khusus untuk mengetahui keloid? Sebetulnya tidak ada, Smart Parents, tidak ada pemeriksaan khusus untuk keloid. Tetapi dokter Anda atau perawat Anda bahkan sudah harus langsung mengetahui apakah Anda memiliki keloid dengan hanya melihatnya atau mempelajari gejalanya. Bagaimana pengobatan keloid? Pertama, bisa dengan injeksi atau suntikan obat ke dalam keloid. Hal ini dapat membuat keloid ini menjadi rata, di mana dokter dapat mencoba obat yang berbeda untuk melihat respon mana yang terbaik. Yang kedua, bisa dengan operasi untuk menghilangkan keloid. Nah, setelah operasi, dokter biasanya akan memberikan suntikan juga obat di area tersebut, di mana ini dapat membantu mencegah keloid datang kembali. Cara yang ketiga, bisa dengan cryosurgery. Dalam tindakan ini, dokter akan menggunakan cairan yang sangat dingin untuk membekukan keloid. Cara yang keempat adalah radiasi, di mana terapi ini menggunakan sinar X dosis yang tinggi, di mana ini sering digunakan setelah operasi untuk mencegah keloid datang kembali. Kelima adalah terapi laser, di mana terapi ini menggunakan cahaya yang kuat untuk langsung menghancurkan keloid. Dan yang keenam adalah krim resep ke area keloid, di mana dokter mungkin akan meresepkan untuk digunakan setelah operasi. Perlu diketahui nih Smart Parents, bahwa keloid itu sebetulnya bisa susah diobati, di mana keloid itu sering kembali setelah pengobatan. Memberikan lebih dari satu pengobatan sekaligus, seperti misalnya suntikan obat atau radiasi setelah operasi, itu dapat bekerja lebih baik daripada hanya satu pengobatan saja. Bisakah keloid itu dicegah? Nah, ini ada beberapa tips nih untuk Smart Parents. Yang pertama, hindari operasi atau tindakan-tindakan yang merusak kulit jika memungkinkan. Misalnya, hindari menindik telinga atau bagian tubuh lainnya. Dan juga hindari menjalankan operasi untuk menghilangkan tahi lalat karena alasan kosmetik. Kecuali jika dokter atau perawat Anda mungkin mengatakan bahwa Anda memerlukan operasi. Yang kedua, segera obati jerawat atau luka yang timbul. Ketiga, jangan mencukur rambut pada bagian leher, di mana hal ini dapat mengiritasi jerawat dan membuatnya menjadi keloid setelah sembuh.
Tips untuk Anda nih Smart Parents, jika Anda sudah memiliki luka atau bekas luka nih. Yang pertama, jaga agar luka atau luka ini tetap lembab selama penyembuhan, di mana Anda dapat mengoleskan lapisan tipis misalnya petroleum jelly di atasnya. Kemudian ditutupi dengan perban atau kain kasa. Jaga agar perban tetap bersih dan kering. Dan yang kedua adalah menutup bekas luka saat Anda berada di bawah sinar matahari. Lakukan ini selama kurang lebih 3 bulan setelah bekas luka ini terbentuk. Anda juga bisa menggunakan tabir surya pada bekas luka tersebut. Sekian info dari saya, semoga bermanfaat. Silahkan subscribe, like, share, dan komentar. Sampai jumpa di video saya selanjutnya dan salam sehat.